Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Irfan. Saya di sini mempunyai ide atau planning strategi ya. Mungkin selama 2 bulan ini kita perkembangan untuk meningkatnya sekarang udah hampir 6 ribuan ya di Indonesia ini ya yang sudah meninggal. Saya mengucapkan semoga tenang di alam kubur dan diterima amal baiknya dan masuk surga ya. Dan yang masih sehat semoga diberikan kesehatan dan perlindungan untuk penanganan virus corona ini. Oke, di sini saya mempunyai ide atau semoga ini dijadikan masukan lah gitu. Yang pertama saya mempunyai judulnya ya, yaitu strategi pencegahan dan pemutusan penyebaran virus corona. Ini kurang lebih 2 bulan target ya dari strategi saya buat ya. Yang pertama itu strategi awal itu kita membuat tim atau divisi ya, mulai dari RT, kepala desa, kecamatan, TNI, kepolisian, Satpol PP, Dishub dan relawan yang di sini ya. Jika ada bantuan dari warga, di sini kita bagi tim. Kalau contohnya ini ya, RT sama kepala desa ini tugasnya itu dari hasil strategi ini tujuannya untuk membuat rekapan data warga yang diperiksa ya, untuk mengontrol dan mengawasi keluar masuknya warga di wilayah tersebut. Contohnya tugasnya Pak RT sama kepala desa itu merekap data warga di wilayah tersebut gitu. Kalau untuk TNI, kepolisian, Satpol PP, Dishub dan relawan itu bisa mengawasi keluar masuknya warga ya, untuk memasuki contoh ke kota tersebut gitu. Terus yang kedua kita mempunyai strategi yaitu mulai dari tempat. Yang itu tempat puskesmas, klinik, rumah sakit swasta dan rumah sakit umum ini harus bersatu. Soalnya di sini karena saya ngapain ke tempat ini saya gabungin untuk bekerja sama, karena saya mempunyai tujuan untuk dijadikan tempat pemeriksaan bagi warga yang berada di wilayah terdekat. Jadinya kita kalau mau periksa kita terkena virus corona atau tidak, kita harus memikirkan lagi. Kita udah pengeluaran udah banyak dan pemasukannya udah mulai menurun. Kita harus memulai strategi bagaimana kita meminimalisir biaya dengan cara kita tidak harus ke rumah sakit ini ya, rumah sakit umum atau yang swasta lah. Mungkin kita memberikan fasilitas tes pemeriksaan itu bisa di puskesmas, klinik, rumah sakit swasta dan rumah sakit umum. Jadinya kita melakukan tempat ini contohnya untuk mempermudah warga, jadi tidak harus ke rumah sakit umum ya. Ini bisa mengefisien biaya transportasi ya, dan waktu kita tidak terbuang terlalu lama ya di jalan ya. Terus yang ketiga kita mempunyai tim medis. Ini contohnya perawat, bidan, dokter, tenaga kesehatan. Ini adalah garda utama ya untuk penyembuhan dan pemeriksaan jika ada gejala virus gitu. Ini yang ketiga ini saya mempunyai tujuan atau berperan penting sebagai dalam pengendalian dan penanganan ya untuk pencegahan virus corona dan melakukan pengobatan dalam penyembuhan. Di sini kenapa di sini dilingkupin semua, karena di puskesmas pasti mempunyai perawat, bidan dan dokter ya. Apalagi di rumah sakit ini udah lebih lengkap lagi. Apalagi ini sistem kerjanya 24 jam sekarang ini. Terus yang terakhir ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita memberikan support dan semangat bagi saudara kita yang terkena virus. Jika ada rezeki lebih, maka bantulah saudara kita yang lagi membutuhkan. Mengapa saya menyebutkan ini? Karena saya berharap tujuannya untuk bersatu ya dan bekerja sama dalam melaporkan pemeriksaan jika ada gejala sakit, demam, batuk,
atau tenggorokan sakit dan lainnya ya, mungkin bisa diperiksa ke tempat yang terdekat. Contohnya di poin yang kedua ini, bisa ke rumah sakit atau lebih dekat sama klinik atau rumah sakit swasta atau di RSUD. Di dalam pemeriksaan ini kita harus mempunyai kewajiban sebagai warga untuk memberikan keterangan yang jujur dalam keselamatan kita bersama. Jadinya kita di sini ini memberikan keterangan itu sejujur-jujurnya demi kepentingan kita bersama. Karena marilah kita kesampingkan dulu ya. Contohnya ini sebagai aib kita. Contoh kalau saya meriksa, kalau saya kena nanti keluarga saya namanya jelek gitu, kita harus kesampingkan itu. Kita tidak boleh memikirkan itu, mikirkan ini. Kalau kita, soalnya belakang ini saya mendapatkan kabar itu ada berapa orang itu memberikan keterangan tidak jujur, bilangnya dia belum masuk ke luar negeri atau dia belum mempunyai gejala virus corona atau apalah gitu ya. Itu bisa berakibatkan fatal kepada orang terdekat dia atau pada perawat ini ya, tenaga medis garda terdepan ini. Maka dari situ kita harus bekerja sama dan saling membaur dan saling membantu dan saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, meskipun keadaan masih sehat kita support, meskipun sakit kita support ya, agar kita tetap sehat ya. Dari sini kita mempunyai poin-poin ya. Yang pertama itu poin, jika ada warga contohnya pulang kampung atau melewati perbatasan kota, wajib melakukan pemeriksaan. Nah, ini poin ini bisa dilakukan di keterangan nomor 1 ini, yaitu mengawasi keluar masuknya warga ya ke wilayah tersebut. Karena kita udah melakukan ini, contohnya udah wilayah tersebut sudah steril dari pemeriksaan, jika no dari virus, jika kita tidak kontrol dari sini, maka ada orang lain, ada contohnya kita harus ada etika tidak baik menyebarkan ke sini. Makanya itu kita harus memberikan pengawasan di sini, dites dia ingin masuk di sini gitu. Jika aman ya tidak apa-apa gitu. Yang penting kita udah memperingati dan menjaga jarak. Terus yang kedua, jika seluruh warga sudah melakukan pemeriksaan di setiap wilayah tersebut tidak terkena virus, maka harus dipertahankan ya pola hidup sehat, tetap terjaga pola makan, dan yang telah dianjurkan pemerintah seperti memakai masker dan jaga jarak itu sangat penting ya, meskipun kita dalam melakukan aktivitas. Terus untuk strategi yang dilakukan, kita kombinasi. Kenapa kita kombinasi? Karena di rumah sakit klinik ini sistem kerjanya 24 jam. Ini bisa dilakukan 3 shift sistem kerjanya ya. Contohnya dalam strategi pemasaran kita harus mempunyai target ya. Karena target dalam arti itu untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Karena virus ini bisa disebarkan oleh apa? Oleh manusia. Makanya yang kita putuskan ini adalah manusianya. Kenapa manusia? Karena virus ini disebarkan oleh dari hidung dan mulut ya. Makanya kita kalau setiap habis dari aktivitas kita harus menjaga kesterilan kita, karena kita pulang rumah bisa jenguk keluarga kita ya. Contohnya kita cuci tangan, basuh muka, kalau bisa itu langsung mandi ya, karena tidak tahu kita di luar. Jika hal ini kita lakukan semua dengan baik, maka kita pasti mempunyai hasil yang baik. Contohnya
perekonomian kita akan stabil. Meskipun kita di Indonesia ini kita harus membangun internal dulu ya, memperbaiki internal dulu gitu. Sistemnya ini harus baik benar ya. Terus karena apa? Perekonomian baik itu kita harus pasti melakukan sistem jual beli permintaan gitu. Terus yang ketiga yaitu perusahaan jika ingin tidak mem-PHK karyawannya pasti otomatis akan memproduksi atau tetap masuk gitu. Soalnya dari situ kalau kita produksi terus tapi tidak ada pengeluaran atau pembelian, pasti kan akan terjadi penumpukan di gudang tersebut. Banyak otomatis bingung. Dari situ kan timbulnya PHK gitu. Maka dari itu kita harus menstabilkan perekonomian di internalnya dulu. Kita bisa kok melakukan jual beli permintaan jual beli perekonomian di Indonesia. Kan sumber daya alam di Indonesia kan itu ya cukup lah gitu kalau buat kebutuhan dulu gitu dalam sehari-hari kita gitu. Jadinya kita tidak harus mem-PHK karyawan lah gitu. Bisa kita melakukan aktivitas dalam bekerja, tapi di situ kita harus mempunyai kontrol ya terhadap keselamatan kita bersama. Contohnya pemeriksaan awal kita tidak boleh kita masuk wajib menggunakan masker. Yang kedua kita harus tes ya bisa menggunakan tembakan suhu badan itu ya. Itu simpel sih yang sering dilakukan atau memberikan vitamin kepada karyawan berupa susu atau vitamin C gitu ya agar tetap terjaga kesehatannya gitu. Jadi kita tidak harus membubarkan. Contohnya yang berjualan, berdagang itu kasihan sekali kalau dibubarkan. Karena apa? Karena dia itu udah ombak untuk mencari penghasilan gitu loh untuk yang di rumah. Kalau dibubarkan sangat menyesal sekali sebagai warga ya, nafkah satu-satunya bingung. Kalau itu dibubarkan pasti akan terjadi, contohnya semakin meraknya sekarang itu kriminal, penjambretan ya yang sering dilakukan, sampai ada nggak lihat mandang siang malam ya hal itu ya. Maka dari itu saya berharap mungkin dengan strategi ini jika kita lakukan, insya Allah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan itu bisa steril lah Indonesia ini. Jika terdeteksi lah kita, mungkin ini lamanya mungkin dalam rekapan ini aja ya, rekapan datanya ya. Soalnya kan kita ada yang kerja pagi, ada yang kerja malam. Mungkin kita yang kerja malam menggunakan sistem door to door ke rumahnya gitu. Mungkin kalau malam mungkin rawan ya, mungkin ke rumah sakit aja ya. Mungkin door to door bisa dilakukan pada waktu siang hari. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi mungkin ide saya mungkin bermanfaat bagi teman-teman atau saudara kita. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.